Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelahnya, Hyun Jong pun menatap ke arah Hyun Yong dan juga Hyun Sang. Mereka berdua pun perlahan langsung menaiki podium dengan membawa mangkuk yang berasal dari keluarga Tang, alkohol yang berasal dari Istana Binatang Nanmam, dan sebuah pedang kecil yang berasal dari Istana Laut Utara. Alkohol dituangkan di atas mangkuk. Lalu Hyun Jong pun mengiris sedikit lengannya dan darah pun menetes ke dalam mangkuk alkohol. Nah, air alkohol inilah yang nantinya akan diminum oleh masing-masing pimpinan aliansi secara bersamaan, yang menandakan bahwa mereka telah menjadi satu kesatuan. Barulah setelahnya Hyun Jong mendeklarasikan secara resmi. Ia berkata di hadapan para tamu, "Dengan ini kami, Gunung Hua, Istana Binatang Nanmam, keluarga Tang, dan juga Istana Laut Utara telah menjadi saudara di bawah naungan aliansi kawan surgawi." Mendengar perkataan Hyun Jong, seluruh tamu pun langsung berdiri dan bersorak-sorai. Bahkan pimpinan dari klan-klan besar juga ikut bersorak-sorai, yang menandakan bahwa aliansi kawan surgawi telah benar-benar diresmikan. Melihat kegembiraan tersebut, Chung Myun pun tersenyum sambil menatap langit. Ia pun bergumam, "Pimpinan sekte, sepertinya semuanya tidak sia-sia. Sekarang aku sudah bisa sampai sejauh ini." Ya, Chung Myun pun mulai mengingat bagaimana awal ia kembali ke Gunung Hua, lalu perlahan memperbaikinya, dan saat ini sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Tentu saja Chung Myun tidak ingin kehilangan Gunung Hua untuk kedua kalinya, seperti apa yang ia rasakan di kehidupannya yang dahulu. Melihat ekspresi Chung Myun, 5 pedang pun menatapnya lalu berkata, "Chung Myun, ada apa denganmu? Apakah kau sakit?" Chung Myun hanya menggelengkan kepala. Lalu ia pun berteriak dengan sangat keras. Di tengah sorak-sorai para tamu undangan, 5 pedang ingin menghentikannya, tapi mereka terlambat. Untungnya suara teriakan Chung Myun tersamarkan dengan sorak-sorai para tamu undangan. Setelah peresmian berakhir, dilanjutkan dengan perjamuan. Alkohol, daging, dan berbagai macam hidangan telah dipersiapkan. Para tamu pun menyantapnya dengan lahap, tapi tentu saja ada perbincangan di antara masing-masing kelompok terkait dengan masa depan dunia murim dan juga aliansi kawan surgawi. Ya, walau bagaimanapun, peresmian aliansi kawan surgawi menjadi awal baru dari pergerakan Kongho di masa depan. Walaupun sejujurnya beberapa tamu sedikit terkejut karena gambaran aliansi kawan surgawi yang mereka pikirkan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Hyun Jong dan juga pimpinan aliansi. Awalnya mereka mengira aliansi kawan surgawi akan mendeklarasikan bahwa mereka akan menguasai seluruh dataran barat dan juga dataran tengah, tapi ternyata itu tidak keluar sedikit pun dari mulut pimpinan aliansi kawan surgawi. Ya, sebetulnya itu adalah pernyataan yang wajar jika dilihat dari sudut pandang para tamu. Aliansi kawan surgawi mereka berada di antara dataran barat dan juga dataran tengah. Jadi adalah hal yang wajar jika mereka mengklaim ingin menguasai dataran barat dan juga dataran tengah. Tapi ternyata tidak. Tujuan pendirian aliansi kawan surgawi jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan. Apalagi ini juga pertama kalinya mereka melihat para pimpinan aliansi bertukar minuman alkohol satu sama lain, yang menandakan bahwa mereka telah menjadi saudara. Perbincangan para tamu pun menjadi semakin kompleks hingga seseorang pun menghentikannya. "Hei, berani-beraninya kalian membicarakan
membicarakan hal tersebut tepat di dekat aliansi kawan surgawi? Ya, itu semua karena mereka membicarakan hal yang begitu sensitif. Ada perbedaan besar antara aliansi kawan surgawi dan juga 9 sekte dan 5 keluarga besar, di mana aliansi kawan surgawi berdiri atas dasar persaudaraan. Sangat berbeda dengan aliansi yang sudah ada. Jika sekte lain terkena masalah, maka anggota dari aliansi tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Ya, walaupun mereka bergerak di atas satu panji, tapi mereka tidak memiliki rasa persaudaraan atau keterikatan. Berbeda halnya dengan Gunung Hua. Misalkan kita berurusan dengan Istana Binatang Nanmam, itu berarti kita juga harus berurusan dengan 3 anggota aliansi lainnya. Setiap orang pun setuju dengan argumen tersebut. Di tengah-tengah ketegangan tersebut, seseorang pun berkata, "Hei, ayolah, kenapa kalian begitu serius? Ini adalah hari yang bahagia, jadi mari kita lanjutkan saja pestanya." Beralih ke sisi lainnya, terjadi perbincangan juga antara murid-murid Gunung Hua. Chungmyun yang tengah mabuk nampak sangat senang. Ia hampir saja kehilangan kewarasannya dan ingin membuat onar, tapi untungnya 5 pedang berada di dekatnya. Jadi Chungmyun sama sekali tidak bisa berbuat hal yang akan merugikan mereka. Walau demikian, Chungmyun begitu penasaran sampai kapankah perjamuan ataupun pesta ini dilakukan. Lalu Jogul menjawabnya, biasanya pesta perjamuan akan diadakan 2 sampai 3 hari. Mendengar hal tersebut, tentu saja Chungmyun terkejut. Ia pun berkata, "Apa? Apakah mereka semua adalah maniak alkohol? Bagaimana bisa mereka tetap bertahan sampai 2-3 hari ke depan?" Tapi untungnya itu tidak benar-benar terjadi. Baekjun menjelaskan, memang biasanya pesta ataupun perjamuan seperti ini dilakukan 2-3 hari. Tapi pimpinan sekte tidak setuju. Menurutnya, pesta yang begitu berlebihan adalah hal yang tidak baik. Jadi perjamuan ini hanya akan bertahan sampai dengan malam ini saja. Mendengar hal tersebut, setiap orang pun nampaknya menjadi sedikit lebih lega. Lalu ada seseorang yang mengulurkan alkohol kepada Chungmyun sambil berkata, "Berhentilah berkelahi, minumlah. Ini adalah salah satu alkohol terbaik yang ada." Melihat siapakah sosok tersebut langsung membuat Chungmyun berdiri dan bahkan sampai menarik kerahnya. Walaupun penampilannya nampak seperti bangsawan, tapi itu semua sangat tidak cocok dengan asalnya. Chungmyun pun berkata, "Kenapa kau ada di sini? Jika para tamu lain tahu kau ada di sini, ini akan mengejutkan dan merugikan aliansi kawan surgawi." Tapi sosok tersebut menjawab dengan santai, "Itulah kenapa aku menggunakan pakaian yang tidak bisa aku lakukan dan tidak ada orang yang mengenaliku. Bahkan aku sudah di sini dari 2 hari yang lalu." Sebenarnya Chungmyun juga merasa jika itu adalah alasan yang masuk akal, dan sosok yang sedang berbincang dengannya adalah Im Sobyong, Raja Nokrim. Dan memang benar juga, dilihat dari penampilan dan juga bentuk tubuhnya, tidak akan ada yang menyangka jika dirinya adalah Raja Nokrim. Tapi Chungmyun juga kesal kenapa Im Sobyong sampai datang ke acara mereka. Lalu Im Sobyong pun menjelaskan, "Bukankah adalah hal yang wajar jika aku datang karena Nokrim telah menjalin hubungan persaudaraan dengan aliansi kawan surgawi?" Walaupun Im Sobyong menjelaskannya dengan santai, tapi entah kenapa itu membuat Chungmyun sangat jengkel. Apalagi di bagian saat Im Sobyong berkata bahwa Nokrim telah menjalin hubungan persaudaraan dengan aliansi kawan surgawi. Saking kesalnya, Chungmyun bahkan sampai menyeret Im Sobyong. Tentu saja agar permasalahan tidak membesar, Baekjun mengikutinya. Ia juga berkata,
Chung Myun. Bersabarlah, ia adalah Raja Nokrim. Dan Chung Myun pun berkata, itulah kenapa aku harus menghajarnya, karena dia adalah Raja Nokrim. Berani-beraninya seorang bandit menghadiri acara aliansi kawan surgawi. Apakah kau tidak tahu malu? Lalu Im So-byung pun menjawab, itulah kenapa, karena aku tahu malu aku menghadiri acara ini. Gunung Hua sudah banyak membantu Nokrim, jadi bagaimana bisa aku tidak mengucapkan selamat di acara yang berbahagia ini. Mendengar hal tersebut malah membuat Chung Myun semakin jengkel. Ia pun menghajarnya sekali dan Baekhyun pun langsung menghentikan Chung Myun sambil berkata, Chung Myun, sabarlah. Jika semua orang sampai menyadari kejadian ini, semuanya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Chung Myun tidak ada yang salah. Jika para tamu undangan tahu penguasa hutan hijau ataupun Nokrim menghadiri acara ini, pastinya suasana akan langsung berubah. Memang di luar sana sudah tersebar informasi bahwasanya Gunung Hua membantu Nokrim untuk menghancurkan para bandit yang membuat olah. Tapi mendengar dengan melihat secara langsung adalah dua hal yang sangat berbeda. Pastinya pandangan orang-orang terkait dengan aliansi kawan surgawi langsung berubah tak kalah melihat kehadiran Raja Nokrim. Dan apalagi Im So-byung sudah ada di sini sejak 2 hari yang lalu. Jika saja mereka menyadari kehadiran Im So-byung, pastinya murid-murid Gunung Hua akan menghentikannya untuk bisa ikut serta dalam acara peresmian aliansi. Itu bahkan membuat Baekhyun ragu, haruskah ia menghentikan Chung Myun atau melepaskannya saja. Perlahan cengkraman Baekhyun semakin mengendur sehingga Chung Myun bisa bergerak lebih leluasa. Menyaksikan hal tersebut, Im So-byung pun memohon kepada Baekhyun untuk menahannya lebih kuat lagi. Tapi sayangnya entah kenapa Baekhyun lebih memilih untuk melepaskan Chung Myun saja. Dan untungnya sebelum dihajar kembali, Im So-byung membuat pergerakan lebih awal. Ia pun menuangkan alkohol ke gelas dan langsung meminumkan alkohol tersebut kepada Chung Myun sambil berkata, Tawis naga ilahi Gunung Hua, tenanglah dan minum ini. Ini bukanlah alkohol biasa. Aku membawakannya secara khusus hanya untukmu. Dan siapa sangka setelah merasakan kenikmatan dari alkohol yang dibawa oleh Im So-byung, Chung Myun pun mulai melunak. Ia pun berkata, apakah kau hanya membawa 1 botol saja? Im So-byung menjawab, tidak, tentu saja tidak. Aku membawa beberapa botol. Chung Myun pun tersenyum. Seperti yang diharapkan, kau adalah sosok yang pengertian. Baiklah, mari kita minum terlebih dahulu. Melihat adegan tersebut, entah kenapa membuat Baekhyun semakin jengkel karena permasalahan tersebut hanya selesai dengan beberapa alkohol saja. Ia bahkan sampai berkata, enyahlah dari hadapanku. Dan karena suasana sudah menjadi sedikit kondusif, Chung Myun pun kembali bertanya kepada Im So-byung dengan santai, jadi kenapa kau datang ke sini? Im So-byung pun menjawab, tentu saja untuk memberikan ucapan selamat. Chung Myun menanggapinya, omong kosong, katakan sejujurnya. Im So-byung kembali menjelaskan, memang benar kedatanganku sini hanya untuk memberikan selamat kepada aliansi kawan surgawi. Bukankah kau sudah terlalu banyak membantu Nokrim dan naga ilahi Gunung Hua? Apakah kau sadar bukan hanya fraksi adil yang tertarik dengan aliansi kawan surgawi, fraksi jahat juga sama tertariknya. Mendengar perkataan Im So-byung, wajah Chung Myun pun menjadi sedikit lebih serius. Chung Myun ingin Im So-byung menjelaskannya lebih detail lagi dari sudut pandangnya yang merupakan pimpinan dari sekte jahat. Lalu Im So-byung pun mulai menjelaskan yang intinya kurang lebih kayak gini. Memang benar, kemunculan aliansi kawan surgawi menarik perhatian 9 sekte dan 5 keluarga besar. Karena saat kekuatan baru muncul, maka kekuatan lama akan waspada, bahkan cenderung ingin menghancurkan kekuatan baru tersebut karena tidak ingin kekuatan mereka terganggu. Tapi tentu saja mereka tidak bisa melakukan
semuanya terang-terangan. Salah satu cara untuk melihat bagaimanakah kemungkinan pergerakan aliansi kawan surgawi ke depannya adalah dengan cara menyaksikan secara langsung peresmian aliansi kawan surgawi. Itulah kenapa ada banyak sekali perwakilan dari sekte ataupun keluarga besar yang hadir dalam peresmian ini. Tapi Im Sobyong yakin di masa depan aliansi besar seperti 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak ingin kekuatannya dibandingkan dengan aliansi kawan surgawi, dan satu-satunya cara untuk membuktikan atau menunjukkan hal tersebut adalah dengan memerangi sekte jahat. Itulah kenapa sekte jahat sama tertariknya dengan sekte benar terkait kehadiran aliansi kawan surgawi. Ya, tidak mungkin 9 sekte besar bermusuhan atau memerangi aliansi kawan surgawi karena berasal dari fraksi keadilan. Tapi beda halnya dengan fraksi jahat. Untuk menunjukkan momentum dan eksistensi dari 9 sekte ataupun 5 keluarga besar, Im Sobyong yakin dalam waktu dekat mereka mungkin akan berperang melawan sekte jahat. Dan tidak aneh juga jika ada perwakilan dari sekte jahat yang berbaur di acara ini, sama sepertinya dengan tujuan untuk melihat sebenarnya apakah aliansi kawan surgawi dan bagaimana kemungkinan pergerakan mereka di masa depan. Setelah mendengar perkataan Im Sobyong, baik itu Baekhyun ataupun Chungmyun mulai melihat area sekitar mereka, dan memang adalah hal yang memungkinkan jika ada anggota dari fraksi jahat yang berbaur dalam acara ini. Tapi entah kenapa apa yang dikatakan oleh Im Sobyong malah membuat Chungmyun senang. Tawa licik bahkan terlihat jelas di wajah Chungmyun. Ya, jika 9 sekte besar ataupun 5 keluarga besar bertarung satu sama lain melawan aliansi jahat, maka yang paling diuntungkan adalah Chungmyun dan juga aliansi kawan surgawi. Apalagi dari awal Chungmyun sangat tidak menyukai 9 sekte dan juga 5 keluarga besar. Jika mereka bertarung satu sama lain, maka kekuatan mereka akan berkurang secara signifikan. Walau demikian, Im Sobyong menambahkan, memang itu terlihat bagus, tapi Im Sobyong yakin pada akhirnya aliansi kawan surgawi juga akan ikut terlibat apabila perang benar-benar terjadi antara fraksi adil dan juga fraksi jahat. Dan tentu saja jika itu benar-benar terjadi, maka Nokrim akan membutuhkan bantuan dari Gunung Hua. Karena dari sudut pandang Im Sobyong, Nokrim telah masuk menjadi bagian dari aliansi kawan surgawi. Ya, walaupun Chungmyun sendiri tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Im Sobyong. Ya, walau bagaimanapun Chungmyun tetap berpegang teguh kepada pendiriannya, yaitu untuk memerangi sekte jahat. Jadi apapun yang telah dilakukan atau diberikan Im Sobyong kepadanya itu tidak mempengaruhi penilaiannya. Mendengar perkataan Chungmyun, Im Sobyong bahkan sampai memohon dan menarik-narik kaki Chungmyun agar Nokrim dianggap menjadi anggota aliansi kawan surgawi. Melihat hal tersebut, Baekhyun pun menjadi sedikit khawatir dengan masa depan aliansi kawan surgawi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Juga terima kasih yang sudah nyawer Mimin. Itulah kenapa video kali ini agak panjang. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.